Nah, seberapa penting sih tracer study ini? Tadi sudah disampaikan, ini adalah sebuah kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka ada yang salah dari proses pelaksanaan, manajemen, dan pengelolaan perguruan tinggi. Jadi ini satu unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Ini juga bagian dari SPMI ya, Satuan Penjaminan Mutu Internal. Pasti akan mereka melakukan ini. Jadi tidak bisa tidak. Selanjutnya juga urgensi dari tracer tadi ada berbagai macam. Misalnya kalau kita akan membuka prodi baru, reakreditasi prodi dari SPMI, kemudian mengukur luaran dari alumni kita ya. Nah, di sana akan kita melihat seberapa sukses kita dalam mendidik mereka itu bisa diterminkan dari masa tunggu mereka. Dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat juga di pasal 36 di SNDikti yang nomor 5 2020 ya. Di sana sebutkan di apa itu salam ya. Setiap tahun wajib melakukan pendataan atas penyerapan lulusan di dunia kerja setelah melakukan lulusan mahasiswa. Sudah jelas ini ya, tidak perlu interpretasi tentang pelaksanaan tadi. Jadi Bapak Ibu yang setelah webinar ini balik ke kampus disampaikan ini tidak bisa sukses tanpa kelembagaan yang tadi, dan ini adalah wajib. Kalau tidak ada, maka ada yang kurang dan salah di dalam proses pelaksanaan, manajemen, dan pengelolaan. Nah, apa nanti yang bisa kita lakukan di sana? Bisa melalui lewat pendidikan, ini bisa kita. Jadi ini wajib Bapak Ibu sekalian. Kenapa tracer study ini penting? Berikutnya kenapa tracer study yang penting? Kalau kita lihat dari point of view akreditasi. Di dalam proses akreditasi itu, kita akan menilai proses input, proses, dan output. Jadi sebuah kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, itu akan dinilai bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya. Nilai yang paling rendah itu adalah pada bagian ini. Bobot nilai yang paling tinggi itu pada bagian. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini. Kalau kita punya misalnya, kita lihat di kriteria akreditasi ya, IAPS atau IAPT ya. Di sana ada kriteria 3 dan 6, itu adalah kriteria mahasiswa dan kriteria dosen. Itu memang punya nilai. Bobotnya ya diproses pada bagian misalnya kalau ada kurikulumnya, kalau ada aktivitas kegiatan belajarannya, ada kompetensi dosennya, itu adalah inputnya. Kemudian pada saat kita masuk ke output ya, proses bagaimana kita belajar mengajar, itu juga dinilai. Tapi nilai akan tinggi kalau misalnya hasilnya itu misalnya ya sesuai dengan kompetensi, diterima di perusahaan yang layak, gajinya juga layak, masa tunggu cepat dan seterusnya. Maka hasil itu atau outcome itu proses atau bobot pendidikan tinggi. Jadi ibaratnya kalau kita punya sebuah proses produksi, ada bahan mentah, ada cara masaknya, ada hasil memasaknya. Bahan mentahnya misalnya bumbu, beras, dan seterusnya. Itu nilainya masih di bawah. Kemudian kita proses, masak dan seterusnya dengan teknik tertentu, menghasilkan sebuah masakan yang cita rasanya tinggi, beraroma, dan berasa lezat, itu harganya akan lebih mahal dari 1 kilo beras tadi. Ini gambaran proses penilaian output atau tracer study ini sangat mahal Bapak sekalian. Selama ini kita tidak menyadari bahwa ini hanya sebuah kegiatan survei saja. Tidak seperti itu ternyata. Bahwa ini adalah kegiatan bagaimana menilai output kita. Mencicipi, merasakan, mengetahui betul bagaimana hasil kerja kita kalau kita punya mahasiswa 1 selama 8 semester atau 9 semester, inilah nanti hasilnya. Apakah dia bisa diterima
punya kompetensi, punya gaji yang sesuai dengan standar, punya waktu tunggu yang singkat. Ini adalah membuktikan input kita prosedur bagus. Sama tadi dengan ibaratnya kalau kita punya makanan, bahannya bagus, prosesnya excellent, ternyata rasanya hambar. Berarti proses kita tidak bagus. Tapi ketika bahannya sederhana, misalnya ya, beras, sayur, cabai, bahan tradisional, diambil dari lingkungan sekitar, kemudian diolah dengan baik dan teknik yang baik, menghasilkan makanan yang mungkin ya, salad atau pecel atau apa gitu yang luar biasa nikmatnya. Nah ini gambaran bagaimana kegiatan tersebut ini mahal Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan kegiatan yang sekedar survei saja. Oke. Ini ya. Jadi kenapa juga penting Bapak Ibu sekalian? Di sini sebutkan dimensi yang diukur dalam penilaian instrumen akreditasi itu adalah outputnya. Output itu kita nilai dengan tracer, bukan dengan pengamatan saja, nilai tidak. Tapi hasil tersesat itu menunjukkan bahwa proses kita sudah betul dan excellent tanpa salah menghasilkan ya output yang bisa diterima. Ya. Ini kenapa tersesat penting ya. Nah berikutnya kenapa tersesat penting? Karena menjadi syarat perlu peringkat di bawah Bapak sekarang ya. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, termasuk kalau tidak pernah melakukan tracer tadi ini, maka bisa dipastikan syarat peringkat untuk memenuhi tidak bisa. Kembali lagi studi ini bukan sekedar survei, tapi ini ada kegiatan pengelolaan yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Bagi kita lihat lagi di sini sudah kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjangnya. Apakah sesuai kalau dia dengan KKN-nya dan seterusnya. Ini dapat dari mana? Dari tracer study. Ya. Baik, berikutnya kalau kita baca di pedoman operasional MBKM di poin 16 ya, ini biasanya playbooknya para asesor. Bagaimana cara mengukur indikator mutu perguruan tinggi? Lihat aja, ada nggak tracer study? Ya, ini jelas ini ya. Jadi ini playbook kami ya. Kalau mau lihat ini akreditasinya unggul atau enggak, cek dulu. Akreditasi ada, tracer study ada, bagaimana melakukan, siapa kohort respondennya, dan apa resolusinya, dan bagaimana hasilnya. Hasilnya, di bagaimana cara mengukur indikator mutu perguruan tinggi, salah satunya dengan cek hasil tracer study. Ini tidak bisa dibohongi ya, kecuali kalau misalnya kamu di surveinya ya. Ya. Dan yang diukur dalam tracer study ini adalah outcome, ya. Sisi, pekerjaan utama, situasi, evaluasi, dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat lagi di pokok kebijakan MBKM, di dua hal ini ya, pembukaan prodi baru sama semakin tadi sudah kita bahas. Di pembuatan prodi baru di sini Bapak sekalian disampaikan. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Jadi kalau ini kebijakan lama, ini kebijakan baru. Jadi kalau misalnya sebuah kampus ya ingin mendirikan sebuah prodi dan sudah terakreditasi A atau B ya, maka di sini mereka harus wajib kemudian juga kalau kita lihat reakreditasi ya, tadi juga sama ya, bahwa ini apa itu wajib tracer study. Ini regulasi juga dilakukan. Baik, tadi disampaikan di pembuka oleh Mbak Hani, bagaimana tracer study ini juga memenuhi IKU. Di 8 IKU ada 2 IKU, yaitu adalah kualitas lulusan. Di sana disebutkan ada lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan apa maksudnya yang layak? Kalau misalnya pekerjaan dengan upah di atas UMR. Di atas UMR ada yang mendefinisikan minimal 1,2 kali UMR lokal setempat.
Ya. Kemudian menjadi wirausaha bisa jadi, atau melanjutkan studi. Jadi kita lihat tuh, ada nggak alumni kita yang sampai studi lanjut. Nah, kalau nggak ada, ini bisa jadi ya, memang berkualitas ya. Karena salah satu indikator dari kualitas perguruan tinggi itu, mereka juga harus menyiapkan alumninya untuk bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat pengalaman belajar. Dapatnya dari mana? Dari satu. Kalau kita breakdown lebih detail, jadi arahan dari alumni kita itu, kalau tidak mendapat pekerjaan, studi lanjut, atau jadi entrepreneur. Pekerjaan tentunya dia harus menghasilkan yang layak, sesuai masa tunggunya dia lama. Kemudian referensi UMR juga cocok. Kalau dia studi lanjut, masa tunggunya juga tidak lama. Jenjang pendidikan sesuai, dan lokasi kalau bisa ya. Kalau dia jadi wirausaha, berapa penghasilannya, mulai usaha kapan, referensi peran, dan sudah selesai. Nah, semalam kita dapat edaran yang baru nih ya, tentang IKU. Ini baru, fresh open ya. Semalam saya download langsung. Kesiapan lulusan kita itu ternyata tidak ya, ada 3 tadi ya. Kalau dia tidak menjadi pekerja profesional, studi lanjut, atau sebagai wirausahaan atau entrepreneur. Kalau jadi pekerjaan, di sana ada kriteria. Perusahaan swasta boleh, di sana perusahaan nasional, BUMN, startup company, dan seterusnya dijelaskan. Kemudian mungkin boleh juga bekerja di nirlaba, atau juga isu organisasi multilateral, lembaga pemerintah atau badan usaha pemerintah atau lain. Kalau dia studi lanjut, harus jelas di mana sosnya. Yang ketiga, kalau dia mau wisata, sebagai apa? Sebagai foundernya, atau freelancernya, atau co-foundernya. Ini sudah jelas ya, di kemarin semalam ya, keluar ini ya. Jadi kita harus tahu nih, berapa anak-anak kita yang studi lanjut, berapa anak-anak kita yang jadi entrepreneur, berapa anak-anak kita yang jadi profesional. Kalau jadi profesional, berapa gajinya, berapa ini. Inilah nanti yang menjadi tadi, kualitas kita bisa dilihat di situ, mencerminkan di situ. Jadi ini apa yang nanti dilihat ya. Nah, tadi disampaikan, idealnya memang 2 tahun. Tapi boleh kita 1 tahun untuk pemenuhan IKU ini. Jadi Bapak boleh bersestudy yang sudah lulus 1 tahun untuk menilai, untuk mengisi IKU kita. Tadi ya, IKU nomor 1. Kan pekerjaan yang lain. Karena itu waktu tunggunya kan 12 bulan. Ini lagi kenapa research study penting. Kalau kita menyusun kurikulum, research study ini menjadi penentu profil lulusan kita berikutnya. Idealnya setiap kurikulum itu di-update ya, antara 3 sampai 5 tahun. Paling lama. Nah, untuk mendapatkan bahan, untuk menentukan profil lulusan kita butuh data dari research study. Selama mungkin 2-3 tahun, 10 tahun.